Ya, hari ini ada berita ya dari kompas.com ya. Ini sebenarnya ke press release-nya itu hari Senin ya, tanggal 6 ya. Tanggal 6. Senin, oh iya Senin tanggal 6 nih. Berita keluar, beritanya dari bursa itu, dari BI ya. Jadi saya bacakan aja ya. Judulnya itu BEI ubah aturan delisting. Ini ketentuan saham yang berpotensi keluar dari bursa. Jadi kemungkinan udah ada peraturan ini, mungkin nanti ada banyak emiten yang ditendang secara paksa ya dari bursa. Kita bacakan aja ya. Menerbitkan PT Bursa Efek Indonesia menerbitkan dan memberlakukan peraturan nomor 1 Romawi strip N tentang pembatalan pencatatan delisting atau keluar dari bursa saham dan pencatatan kembali relisting pada Senin tanggal 6 bulan 5 tahun 2024. Direktur Penilaian Perusahaan BEI IGD Nyoman Yetna mengatakan, dengan aturan baru ini perusahaan yang mengalami delisting tidak diputuskan secara tiba-tiba, namun ada proses yang dilalui sebelum perusahaan itu mengalami delisting. Ini kan peraturannya direvisi. Ada perusahaan yang setelah kita sampaikan pengumuman potensi delisting, mereka melakukan perubahan, kata Nyoman kepada wartawan di BEI Selasa tanggal 7. Jadi konfirmasi setelah press release ya, tanggal 7-nya. Ada proses yang signifikan. Kalau ada proses yang signifikan, kita akan memberikan kesempatan, tambah dia. Menurut Nyoman, delisting bisa disebabkan oleh voluntary delisting atau emiten yang meminta sendiri. Ya, kalau yang itu kan udah banyak kasusnya ya. Contohnya udah banyak lah. Mungkin udah bukan banyak, ada beberapa yang menyatakan diri untuk keluar dari bursa karena mungkin udah nggak mau lagi share profit dengan masyarakat. Ini umumnya dilakukan oleh perusahaan yang memiliki kinerja menarik tapi memiliki rencana korporasi lain sehingga lebih nyaman jika perusahaannya privat ya, benar-benar seperti itu. Itu aturan yang baku ya. Sementara itu, poros delisting, nah ini yang paling penting ini. Poros delisting dapat diartikan secara sederhana bahwa perusahaan di kick out oleh bursa. Nah, jadi poros delisting itu adalah intinya si emiten ini ditendang dengan paksa gitu dari bursa supaya keluar gitu ya. Nah, ini terjadi bukan semata-mata keputusan sepihak bursa, namun telah mempertimbangkan beberapa faktor. Pertama, nih yang harus diingat ya. Karena tidak memenuhi ketentuan, misalnya free float, kalau tidak memenuhi free float kan artinya tidak liquid, sedangkan inti dari perusahaan tercatat kan likuiditas, lanjut dia. Jadi yang penting ketika liquidnya ada gitu kan, kemungkinan tidak gitu kan. Jadi kemudian hal-hal yang berhubungan dengan kondisi ekuitas yang negatif ya, berat tentu ya. Nanti kan dicoba tuh di papan khusus kan, udah kan. Tidak profit juga menjadi perhatian kita. Betul, ngapain usaha kalau tidak profit ya. Ada proses 24 bulan sebelum delisting tuh. Jadi prosesnya setelah diumumkan, tunggu lagi tuh 24 bulan ya. Jadi sekitar 2 tahun lagi tunggu tuh, kan lama prosesnya ya. Nyoman mengatakan terkait dengan post delisting legal isu juga perlu diperhatikan. Dia mengatakan, jika perusahaan dipilotkan oleh pihak tertentu, maka bursa akan mengambil tindakan atas hal tersebut. Ya, sedikit melindungi investor retail ya. Jadi proses delisting itu bukan bursa ujuk-ujuk ngeluarin perusahaan. Jadi ada stepnya sampai 24 bulan. Lanjut dia. Bursa juga akan memanggil dan meminta penjelasan kepada para BOD, perusahaan, komisaris, dan founder mengenai keberlanjutan perusahaan. Diinterview dulu tuh, istilahnya diinterogasi gitu ya, dikumpulin tuh yang kemarin foto-foto ketika IPO tuh, panggil lagi gitu kan. Ya, bursa juga akan memperjelas lebih rinci bagaimana strategi perusahaan yang memperbaiki kondisi. Kalau seandainya dalam kondisi yang sudah kita berikan kesempatan mereka tidak berubah, tentu arahnya forced delisting. Tapi ingat, dalam konteks perlindungan investor, perusahaan yang for delisting berkewajiban membeli sahamnya kembali. Nah,
ini yang dijadikan apa namanya patokan kita. Nah, intinya jadi ketika dia for delisting, investor-investor yang dulu punya sahamnya ya, mau berapa lot pun si perusahaan ini wajib untuk buyback gitu tuh. Force delisting berkewajiban membeli sahamnya kembali tuh. Jadi ada perlindungan juga buat retail. Ya kalau harganya yang tadinya beli 1000 atau beli 300 200 tiba-tiba buybacknya 1 perak, ya itu kan resiko. Yang penting kan uang tidak apa namanya, istilahnya uang tidak hilang gitu teman, nilainya aja yang berubah gitu kan ya, seperti itu teman-teman. Jadi kata si apa namanya kata orang bursa ini, kata Inyoman, jangan goodbye aja tuh. Bagus juga sih, tegas dia ya, udah seperti itu. Jadi intinya seperti ini teman-teman. Kalau post delisting itu karena peraturan Saturmawi strip N itu ada berita baiknya itu ini nih, post delisting berkewajiban membeli sahamnya kembali gitu ya. Mudah-mudahan tapi sih mudah-mudahan mah ya emiten-emiten yang minimal udah dikasih tahu kamu nanti akan post delisting, ditunggu kan 24 bulan ya. Ya mudah-mudahan mereka bisa memberikan kinerja, memperbaiki kinerjanya gitu. Jadi tidak jadi for delistingnya gitu ya. Seperti itu, mudah-mudahan seperti itu. Cuman kalau dia emang harus force delisting, si buah emiten itu harus berkewajiban, karena di sini kan wajib ya, wajib membuyback kembali sahamnya di harga berapa ya, itu urusan nanti lah ya. Jadi seperti itu beritanya teman-teman tentang force delisting. Mungkin ini berita baik apabila ada yang nyangkut di saham yang benar-benar disuspend udah 1 tahun 2 tahun ya. Karena ada beberapa, saya lihat sih ada beberapa saham yang udah digembok sampai 1 tahun lebih ya. Ya seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan dengan berita ini Bay lebih mencintai retail ya. Baik, segitu aja, ciao.